Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hartono dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai perbaikan tanah. Yang kami bahas dalam sesi ini yang pertama adalah jenis-jenis dari tanah bermasalah bagi dunia konstruksi. Tanah-tanah bermasalah bagi konstruksi berasal dari endapan kuarter, antara lain adalah tanah lempung lunak, tanah lempung ekspansif, tanah organik dan gambut, tanah residu tropis, dan tanah serpih. Nah, kita bisa lihat dari informasi dari kementerian terkait bahwa sudah ada informasi mengenai peta sebaran tanah lunak di Indonesia. Di antaranya tanah lunak itu tersebar di sisi timur Pulau Sumatera, di Jawa ada di sisi bagian utara dan sedikit di bagian selatan, kemudian di Kalimantan sisi barat dan sisi selatan, ada sebagian juga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di Pulau Sulawesi, meskipun areanya tidak terlalu luas, tapi cukup tersebar merata, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, kemudian ada cukup besar tanah lunak itu berada di Papua, bagian sisi barat. Nah, untuk tanah gambut dan organik, ini juga ada di sisi timur Sumatera, kemudian di Kalimantan Selatan dan Barat, dan di Papua bagian Barat. Tanah lempung lunak itu memiliki ciri-ciri antara lain, dia mempunyai kadar air yang tinggi, daya dukung yang rendah, dan sifat kompresibilitasnya yang tinggi. Tadi saya sampaikan di lokasi-lokasi yang ada di Indonesia, di antara di pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, pantai barat selatan Kalimantan. Yang itu ada juga gambut yang berada di atas tanah lunak tadi. Tanah lempung lunak ini memiliki tantangan bagi konstruksi, karena di antaranya adalah tanah lempung lunak mengalami penurunan konsolidasi yang akan signifikan. Stabilitasnya rendah terhadap beban struktur, sehingga tanah ini dikatakan sebagai tanah yang bermasalah. Tanah bermasalah yang kedua adalah tanah lempung ekspansif. Ciri-ciri dari tanah lempung ekspansif adalah memiliki potensi mengembang dan menyusut yang besar akibat dari perubahan kadar air tanahnya. Kemudian yang tidak dimiliki oleh tanah yang lain biasanya adalah karena kandungan mineral montmorillonite atau smectite yang tinggi. Mineral ini cukup reaktif terhadap air, sehingga kalau dia mudah untuk menyerap air, sementara kita tahu bahwa tanah lempung mempunyai pori-pori yang kecil, sehingga akan sulit untuk keluar, ya. Sehingga ini membutuhkan waktu yang lama kalau dalam proses konsolidasi. Lokasi tanah ini ada banyak berada di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Tantangan bagi konstruksi diantaranya adalah retakan pada struktur karena akibat dari perubahan volume atau kembang susut. Berikutnya adalah tanah organik dan gambut. Ciri-ciri dari tanah organik dan gambut tentu saja adalah pada kandungan organiknya yang tinggi. Jadi kalau tanah-tanah yang lain itu merupakan tanah anorganik yang dihasilkan dari pelapukan batuan-batuan, pada tanah organik ini berasal dari lapukan bahan-bahan atau material organik seperti dahan, daun, ya, ranting-ranting, kemudian hewan dan seterusnya, ya. Dan kandungan dari bahan organiknya ini cukup tinggi, lebih dari 20%. Warnanya gelap, kemudian punya berat jenis yang ringan, dan karena ini merupakan material organik, maka jenis dari tanah ini mudah terbakar. Biasanya kita memeriksa di laboratorium itu menggunakan oven, kita akan melihat
sampai seberapa besar bagian yang akan terbakar, gitu ya. Lokasi di Indonesia cukup banyak, tidak cukup merata, tetapi ada beberapa daerah yang mempunyai luasan tanah organik ini yang cukup banyak, misalnya di Kalimantan bagian selatan dan sisi barat Kalimantan, sisi timur Sumatera, dan sisi barat dari Papua. Nah, ciri atau akibatnya yang perlu kita waspadai dalam dunia konstruksi adalah karena daya dukungnya yang sangat rendah tanah ini. Sehingga selain itu potensi penurunan pada tanah akibat konsolidasi ini juga cukup tinggi. Tanah berikutnya adalah tanah residu tropis. Ciri-cirinya, tanah ini merupakan pelapukan dari batuan-batuan, ya, batuan-batuan sedimen tropis yang biasanya lapuk karena tertransportasi. Struktur butirnya halus dengan tingkat kohesi yang sedang sampai tinggi. Lokasinya berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Tanah ini mempunyai tantangan bagi dunia konstruksi, diantaranya rentan terhadap erosi, kemudian stabilitas lerengnya yang rendah. Pemirsa sekalian dan adik-adik mahasiswa semuanya, berikutnya adalah tanah serpih. Nah, ciri dari tanah serpih ini, jadi tanah serpih ini merupakan pelapukan dari batuan sedimen. Ya, batuan sedimen itu merupakan endapan dari pelapukan dari batuan yang kemudian tertumpuk, terlitifikasi, terkena tekanan. Kemudian setelah mengalami pelapukan karena berbagai macam kondisi termasuk iklim, tekanan bumi dan seterusnya sehingga menjadi tanah serpih ini. Sifatnya mudah terdegradasi ketika terkena air. Jadi seperti kondisi-kondisi di lereng seperti di gambar ini adalah di lereng tebing jalan tol di dekat pintu tol Bawen yang telah di short grid tapi telah mengalami keruntuhan. Karena apa? Karena terkena air. Ya. Jadi tanah serpih ini terbentuk dari batuan. Sebenarnya kalau dalam kondisi yang masih tertimbun, dia masih dalam kondisi batuan yang masif dan kuat. Tapi begitu dia terpapar oleh atmosfer, kena iklim, ya, panas, hujan dan seterusnya, itu mudah untuk mengalami degradasi. Kemudian kohesi yang rendah dan juga durability-nya atau durabilitasnya juga rendah. Banyak di lokasi-lokasi batuan serpih ini ada di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Di beberapa kasus di jalan tol yang ada di Jawa, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, itu banyak mengalami kegagalan struktur karena batuan-batuan atau yang telah mengalami pelapukan sehingga menjadi tanah serpih ini, termasuk pada kestabilan lereng. Nah, kita perlu perhatikan dari beberapa jenis tanah bermasalah tadi, kalau kita ingin membangun atau mendirikan sebuah konstruksi di atas tanah-tanah seperti tadi. Nah, jadi ini tanah yang bermasalah itu tentu membutuhkan sebuah solusi yang inovatif, yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemilihan metode perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi lokasi maupun tingkat pelapukan atau jenis dari tanah bermasalah yang ada tersebut. Jadi masing-masing dari tanah-tanah yang seperti tadi itu mempunyai tingkat pelapukan masing-masing yang tentu akan memberikan problematik yang berbeda-beda. Demikian materi untuk tanah bermasalah kali ini. Kita akan sambung dengan materi yang lain di sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.